Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Pengertian kurban. 2. Hukum kurban. 3. Latar belakang terjadinya ibadah kurban. 4. Waktu dan tempat penyembelihan kurban. 5. Ketentuan hewan kurban. Dan yang terakhir, pemanfaatan daging kurban. Yang pertama yaitu pengertian kurban. Kita harus memahami terlebih dahulu secara bahasa apa pengertian kurban. Dan secara istilah apa itu pengertian kurban. Secara bahasa diambil dari bahasa Arab korba yang mengartikan dekat. Secara istilah adalah hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Disebut juga dengan udhiyah. Setelah mengetahui pengertian kurban baik secara bahasa maupun istilah, kita harus mengetahui hukum kurban. Hukum kurban terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-2 dan Al-Quran surat Al-Hajj 34. Sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Menurut jumhurul ulama berpendapat hukum kurban adalah sunnah muakkad. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Menurut Imam Maliki, seseorang membeli hewan dengan niat untuk kurban, maka ia wajib menyembelihnya untuk kurban. Latar belakang terjadinya kurban. Di dalam Al-Quran terdokumentasi dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mengenai waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktu yaitu mulai sejak selesai sholat Idul Adha sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Sedangkan tempatnya sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Ketentuan hewan kurban. Hewan kurban yang dimaksud antara lain yang pertama yaitu unta, yang kedua kerbau, 3 sapi, yang keempat kambing, dan yang terakhir yaitu domba. Ketentuan cukup umur, yang pertama domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Yang kedua, kambing biasanya sekurang-kurangnya berumur 1 tahun, sedangkan unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun, sapi atau kerbau minimal berumur 2 tahun. Jika seekor kambing atau domba hanya untuk 1 orang, sedangkan unta, sapi atau kerbau masing-masing bisa untuk 7 orang. Apa sih tujuan daripada kurban? Kurban bertujuan untuk 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Memperoleh keridhaan Allah. Dan yang terakhir sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang lemah. Pemanfaatan daging kurban. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih daging mentah dengan ketentuan. 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 lainnya untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Apabila kurban diniatkan sebagai nazar, maka daging wajib diberikan kepada fakir miskin. Yang berkurban tidak boleh mengambilnya meskipun sedikit. Sunnah dalam menyembelih. Yang pertama, membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuknya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Yang kedua yaitu membaca takbir, terus membaca doa yang diajarkan Rasulullah. Yang terakhir, orang-orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Di atas adalah sunnah-sunnah dalam menyembelih. Yang terakhir yaitu hikmah kurban. Hikmah kurban sendiri, yang pertama untuk kurban, untuk orang yang berkurban. Yang kedua untuk penerima kurban. Yang terakhir untuk kepentingan umum.
Hikmah kurban bagi yang berkurban: 1. Menambah kecintaan kepada Allah. 2. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. 3. Menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Dan yang terakhir, mewujudkan tolong-menolong, kasih-mengasihi, dan rasa solidaritas. Sedangkan bagi penerima kurban, 1. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, bertambah semangat dalam hidupnya. Dan yang terakhir, yaitu kepentingan umum. 1. Memperkokoh tali persaudaraan. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragam, baik bagi orang mampu maupun kurang mampu. Demikianlah pelajaran hari ini mengenai kurban dan akikah. Semoga bermanfaat baik untuk diri saya sendiri maupun untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.